Selamat datang kembali di channel Sarjana Coding. Pada video kali ini kita masih melanjutkan seri tutorial aplikasi laundry berbasis website. Pada video kali ini kita akan melakukan edit data transaksi pada aplikasi laundry kita. Oke, langsung saja silakan teman-teman buka aplikasi examnya terlebih dahulu. Kemudian klik start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya silakan teman-teman buka browsernya. Oke, sekarang kita akan akses aplikasinya dengan mengetikkan localhost/laundry/panel. Nah, di sini kita akan dibawa ke halaman login sistem seperti ini. Silakan teman-teman login menggunakan username dan password yang sudah teman-teman buat di video pertemuan sebelumnya. Oke, di sini saya akan login. Ini adalah halaman dashboard admin dari aplikasi laundry yang sedang kita kerjakan sekarang. Bagi teman-teman yang baru mengikuti di channel ini, silakan teman-teman tonton video tutorialnya dari awal yang ada di playlist aplikasi laundry di channel ini. Atau nanti saya akan taruh link playlistnya di kanan pojok atas. Pada video pertemuan kemarin kita sudah masuk di menu riwayat transaksi. Nah, di sini kemarin kita sudah membuat status berdasarkan dropdown yang kita pilih di sini. Pada video kali ini kita akan melakukan edit data transaksi. Kalau saya klik pada tombol edit, maka ini tidak terjadi apapun karena tombol editnya belum kita kasih link seperti itu ya. Selanjutnya silakan teman-teman buka kode editornya. Kemudian silakan teman-teman buka controllernya. Di sini pilih folder controllers, kemudian kita buka file transaksi.php. Kemudian teman-teman buka juga untuk models, kemudian pilih m_transaksi.php. Selanjutnya silakan teman-teman ke folder views, ke folder backend, ke folder transaksi. Nah, kemudian kita buka file riwayat transaksi.php. Oke, seperti ini. Kemudian di file riwayat transaksi ini kita perlu menambahkan link atau aksi dari tombol editnya. Di bagian href ini kita isi dengan tag PHP, kemudian kita tulis base URL, kemudian kita arahkan ke controller transaksi, kemudian ke function edit transaksi. Edit transaksi, kemudian jangan lupa kita sertakan kode transaksinya. Silakan teman-teman tulis lagi tag PHP, kemudian kita tuliskan variabel row kode transaksi. Oke, seperti ini. Sekarang kita save dulu, sekarang kita kembali ke aplikasinya dan kita refresh. Oke, sekarang kita arahkan ke tombol edit. Nah, kalau teman-teman perhatikan sekarang di pojok kiri bawah itu sudah ada URL yang mengarah ke controller transaksi, ke function edit transaksi, kemudian ada kode transaksinya. Kalau sudah seperti ini, teman-teman sudah bisa melangkah ke proses selanjutnya. Oke, selanjutnya silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Sekarang kita pindah ke controller transaksi. Nah, di sini kita sekarang buat function baru. Silakan teman-teman tulis public function. Kemudian kita bisa copy dari function yang di sini. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita tempung kiriman kode transaksi ini ke dalam parameter. Nah, kita tulis di sini variabel kode transaksi. Atau teman-teman bebas menulis parameternya dengan nama apapun gitu ya. Misalkan ditulis dengan variabel KT atau yang lain, silakan teman-teman bebas menulis parameternya. Oke, selanjutnya di sini kita tuliskan variabel isi, kemudian kita isi dengan konten.
kemudian kita arahkan ke folder backend, kemudian ke folder transaksi, kemudian kita arahkan ke file edit transaksi. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat untuk judulnya, judul kita isi dengan form edit transaksi. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya kita tuliskan load view, kemudian kita arahkan ke folder backend, kemudian kita arahkan ke file dashboard. Oke, seperti ini. Kemudian kita ganti variabel data ini dengan variabel isi. Oke, sekarang kita save, kemudian kita kembali ke aplikasinya. Sekarang kita refresh. Oke, sekarang kita klik pada tombol edit. Oke, di sini ada keterangan error. Errornya adalah unable to load the request file. Artinya tidak dapat memuat file yang diminta. File yang diminta di sini adalah file edit transaksi.php yang ada di dalam folder transaksi yang ada di dalam folder backend. Kenapa error ini terjadi? Karena kita memang belum membuat file yang namanya adalah edit_transaksi.php. Oke, sekarang silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Sekarang kita ke sidebar sebelah kiri di bagian folder transaksi ini. Sekarang kita klik kanan, kemudian new file, kemudian kita simpan terlebih dahulu, kemudian kita beri nama filenya dengan edit_transaksi.php. Oke, seperti ini. Selanjutnya sekarang kita ketik sembarang seperti ini, kemudian kita save. Sekarang kita kembali ke aplikasinya, kemudian kita refresh. Oke, sekarang sudah tidak terjadi error dan menampilkan apapun yang kita ketikkan di dalam file edit transaksi.php. Oke, langkah selanjutnya sekarang kita kembali lagi ke codingan kita. Di file edit transaksi.php ini kita kopikan aja scriptnya dari file t_transaksi.php. Oke, sekarang kita buka file t_transaksi.php ini. Kemudian kita copy aja script ini, kemudian kita pastekan di file edit_transaksi.php. Oke, kita pastekan di sini. Sekarang untuk file t_php-nya boleh teman-teman close. Oke, sekarang kita save. Sekarang kita kembali ke aplikasinya. Sekarang kita refresh. Di sini ada error, katanya kode _transaksi ini tidak dikenali dalam file edit_transaksi.php. Katanya errornya ada di baris 33. Oke, sekarang silakan teman-teman kembali ke codingannya. Sekarang kita ke baris 33. Oke, kita word wrap dulu. Di baris 33 ini, sekarang pada bagian value ini kita hapus supaya tidak terjadi error. Oke, kita hapus dulu. Sekarang kita save, sekarang kita kembali ke aplikasi kita. Ya, di sini sudah tidak terjadi error. Langkah selanjutnya adalah kita kembali ke codingan kita. Sekarang kita pindah ke controller transaksi. Di controller transaksi ini, di function edit transaksi, kita buat variabel isi, kemudian kita buat transaksi, kemudian kita tulis this m_transaksi, kemudian kita arahkan ke function edit transaksi. Jangan lupa kita kopikan parameter yang di sini. Oke, seperti ini. Selanjutnya sekarang kita copy function ini. Oke, sekarang kita pindah ke file m_transaksi.php. Oke, di sini kita buat function baru. Silakan teman-teman tuliskan public function. Kemudian di sini kita tuliskan query. Yang pertama db select. Kita tulis bintang. Kemudian di bawahnya db from transaksi. Kemudian di bawahnya kita buat where db where kode transaksi. Kemudian kita ganti value ini dengan parameter yang di sini. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian di bawahnya kita tulis return
db get. Kemudian di sini kita tuliskan row underscore array seperti ini. Oke, selanjutnya sekarang kita kembali ke file transaksi atau controller transaksi. Selanjutnya kita var_dam variabel transaksi ini, var_dam, kemudian kita kopikan yang ini, kita pastekan di dalam sini, kemudian sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Nah, maka di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini ada array dengan kode transaksi TR 2021081404. Ini artinya untuk pemanggilan datanya berdasarkan kode transaksinya sudah berhasil. Oke, silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Sekarang var_dam ini kita hapus. Sekarang kita pindah ke file edit transaksi.php. Oke, di bagian kode transaksi ini kita tambahkan value. Kemudian kita tuliskan tag PHP. Kemudian kita tulis variabel transaksi. Kemudian kita tuliskan name yang di sini, yaitu kode transaksi. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Ya, di sini kode transaksinya sudah berhasil diambil. Langkah selanjutnya adalah kita akan menampilkan data konsumen yang di sini. Oke, di sini kita tulis variabel isi, kemudian kita isi dengan konsumen. Oke, kemudian di sini kita tuliskan db get konsumen. Kemudian kita result. Oke, seperti ini. Kemudian di model transaksi ini kita perlu menjoinkan tabel transaksi ini ke tabel konsumen. Oke, jadi di sini kita tambahkan db join konsumen transaksi dot kode konsumen sama dengan konsumen dot kode konsumen. Oke, seperti ini. Kemudian kita pindah ke file edit transaksi. Oke, di bagian pilih konsumen ini kita hapus seperti ini ya. Kemudian di sini kita buat tag PHP. Kemudian kita for each variable konsumen as variable cons, seperti ini. Variable konsumen ini diperoleh dari ini ya, dari function edit transaksi, kemudian yang ini. Oke, kemudian di dalamnya kita buat if jika variabel transaksi yang di sini kode konsumen sama dengan variabel cons kode konsumen. Nah, langkah selanjutnya adalah langkah selanjutnya di sini kita buat option value. Kita tuliskan tag PHP, yaitu variable cons kode konsumen. Kemudian di sini kita tulis tag PHP lagi, kemudian kita tulis variable cons nama konsumen. Oke, seperti ini. Kemudian else seperti ini. Kemudian kita copy yang ini. Kita copy. Kemudian kita tambahkan di sini selected.
Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Ya, di sini sudah kepilih. Nama konsumennya adalah Ahmad. Oke, langkah selanjutnya adalah pilih paket. Kita kembali ke controller transaksi, kemudian di sini kita tulis variabel isi, kemudian kita tulis paket, kemudian kita tulis debit get, kita tuliskan nama tabelnya yaitu paket, kemudian kita result. Ya, seperti ini. Kemudian kita perlu menjoinkan lagi di sini ke tabel paket. Jadi kita tuliskan lagi db join paket, kemudian di sini transaksi kode paket sama dengan paket kode paket. Oke, seperti ini. Oke, langkah selanjutnya sekarang kita kembali ke file edit transaksi. Di sini kita hapus, kemudian kita kopikan dari sini aja ya. Kita copy dari sini, kemudian kita pastekan di sini. Di sini ada yang perlu diperbaiki atau yang perlu dirubah. Yang pertama yaitu di variabel konsumen, ini kita ganti dengan variabel paket. Kemudian untuk aliasnya kita ganti menjadi variabel PKT. Kemudian di sini if variabel transaksi, kemudian kode paket sama dengan variabel PKT kode paket. Kemudian di bagian value ini kita ganti juga. Ini kita ganti menjadi variabel PKT. Kemudian ini kita ganti dengan kode paket. Kemudian di sini kita ganti juga menjadi variabel PKT, kemudian ini kita ganti dengan nama paket. Oke, seperti ini. Kemudian kita copy aja untuk script ini. Kemudian kita pastikan di bagian else-nya. Kemudian di bagian else ini kita buang selected-nya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Ya, di sini sudah terpilih yaitu cuci kering. Oke, langkah berikutnya adalah kita ke harga paket. Nah, di sini di bagian harga paket ini kita tambahkan value, kemudian kita tuliskan tag PHP, kemudian kita tulis variabel transaksi, kemudian kita tuliskan nama kolomnya yaitu harga. Kita tulis di sini harga. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh. Oke, di sini ada error, katanya undefined index harga. Jadi harga ini tidak dikenali. Oke, ini bukan harga tapi harga paket. Oke, seperti ini. Kemudian kita save. Sekarang kita refresh lagi aplikasinya. Oke, di sini sudah tampil ya. Kemudian di sini kita tambahkan name. Name-nya sama dengan, kita tambahkan name sama dengan harga paket. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya kita pindah ke bagian berat. Nah, di berat ini kita tambahkan value juga. Kemudian kita tuliskan tag PHP. Kemudian kita tuliskan variabel transaksi. Kita tulis di sini berat. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, ya, di sini beratnya sudah tampil. Yang berikutnya adalah grand total. Kita tambahkan value juga di sini value. Kita tuliskan variabel transaksi, kemudian kita isi dengan grand total. Oke, seperti ini. Kemudian save lagi, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Ya, di sini sudah tampil untuk grand totalnya. Selanjutnya yaitu status bayar. Silakan teman-teman kembali ke codingannya.
Kemudian di sini kita tuliskan tag PHP, kemudian di bawahnya kita buat if jika variabel transaksi sama dengan lunas, kemudian kita pindahkan option ini ke dalam sini, kita pindahkan ke sini. Oke, kita rapikan dulu. Kemudian kita kasih selected pada bagian option lunas, kita tambahkan selected. Kemudian di bagian else kita copy yang ini, kemudian kita taruh di else. Kemudian di bagian else ini kita pindah selectednya ke bagian yang belum lunas di sini. Oke, yang atas ini boleh teman-teman hapus. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Selanjutnya kita akan merubah nama tombol ini dengan update. Oke, silakan di bagian sini kita ganti menjadi update. Kemudian untuk tombol batal ini kita arahkan ke controller transaksi, kemudian ke function riwayat seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, kalau kita klik batal, maka kita akan diarahkan ke halaman riwayat transaksi. Sekarang kita klik tombol edit lagi, kemudian kita sekarang kembali ke codingan kita. Kemudian kita scroll ke bagian atas. Nah, di sini ada yang perlu kita rubah. Di bagian form, actionnya ini kita arahkan ke controller transaksi, kemudian ke function update. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat function update ini di dalam controller transaksi. Sekarang kita pindah ke controller transaksi. Di bawah function edit transaksi ini, kita buat function baru, public function dengan nama update. Oke, seperti ini. Kemudian kita scroll ke atas, kita kopikan aja dari function simpan ini. Oke, ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Oke, yang pertama, di sini kita perlu menangkap kode transaksi. Kita tulis variabel kode transaksi sama dengan, kita tulis this input push kode transaksi. Kemudian di sini kita tambahkan yaitu harga paket. Jadi kita tambahkan di sini harga paket. This input push harga paket. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian sini kita ganti, kita tulis this m_underscore transaksi, kita arahkan ke function update. Oke, di sini kita sertakan parameter yang pertama yaitu kode transaksi yang diperoleh dari sini ya. Kemudian parameter keduanya adalah variabel data. Variabel data ini yang dari sini. Kemudian jika datanya berhasil diupdate, maka kita redirect ke controller transaksi, kemudian ke function riwayat. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita membuat function update ini di dalam model transaksi. Oke, ini kita copy, kemudian kita pindah ke file m_transaksi. Oke, di sini kita buat function baru, public function. Kemudian di sini kita buat query. Yang pertama dbware kode transaksi. Kemudian kita ganti value ini dengan parameter yang di sini. Kita copy aja, kemudian kita paste di sini. Kemudian di bawahnya kita buat query yaitu db update.
kita tuliskan nama tabelnya yaitu transaksi, kemudian kita ganti variabel objek ini dengan parameter data yang di sini. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita kembali ke aplikasinya. Sekarang kita refresh. Oke, di sini ada error. Katanya errornya itu ada di baris 90 di dalam controller transaksi. Oke, sekarang kita cek di controller transaksi di baris 90. Oke, yang kesalahannya di sini, ini sebenarnya bukan titik koma tapi koma. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Oke, sekarang misalkan kita mau mengedit nama dari transaksi yang kelima ini. Oke, kita klik tombol edit. Kemudian kita ganti, misalkan namanya Muzamil, kemudian paketnya yaitu cuci basah. Kemudian untuk beratnya ini kita ganti menjadi 7 kilo. Kemudian untuk statusnya kita biarkan yaitu belum lunas. Oke, sekarang kita klik pada tombol update. Oke, di sini ada error. Errornya katanya tidak ada kolom dengan nama harga paket di dalam file. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Kita tidak perlu menambahkan harga paket ini. Kemudian kita ke edit transaksi, kita scroll ke bawah. Untuk harga ini kita tidak usah beri name, kita hapus saja name-nya seperti ini. Kemudian kita save, sekarang kita refresh aplikasinya. Oke, sekarang kita coba edit data transaksi yang terakhir ini. Kita edit lagi. Sekarang kita klik tombol edit. Nah, tapi di sini ada yang aneh. Di bagian nama konsumen, ini seharusnya bukan Ahmad, tapi Muzamil. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Di bagian ini, saya salah menuliskan. Harusnya yaitu Pons, bukan Kosen. Oke, ini kita ganti. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, ya, di sini sudah benar. Sekarang yang terpilih adalah Muzamil, bukan Ahmad. Oke, sekarang kita akan melakukan perubahan lagi. Misalkan namanya kita ganti menjadi Ahmad. Kemudian untuk paketnya kita pilih cuci basah. Kemudian untuk beratnya ini kita tetap 3 kilo. Kemudian statusnya kita ganti belum lunas. Oke, sekarang kita klik tombol update. Oke, di sini sekarang datanya sudah benar seperti ini sesuai dengan data yang kita update. Oke, di sini ada yang kurang. Seharusnya ketika data berhasil diupdate, maka di sini akan menampilkan flash data yang sudah kita buat di controller transaksi. Kalau teman-teman masih ingat, di controller transaksi kita sudah membuat flash data dengan pesan data transaksi berhasil diupdate. Oke, kenapa ini tidak muncul? Karena kita belum memanggil flash data yang sudah kita buat ini. Cara memanggilnya, kita sekarang buka file t_transaksi. Kemudian kita kopikan aja script pemanggilan flash datanya ini. Kita copy, kemudian kita pastikan di file riwayat transaksi.php. Kita pastikan setelahnya body di sini ya, kita paste. Kemudian teman-teman bisa close untuk file t_transaksi ini. Oke, sekarang kita kembali ke aplikasi kita. Sekarang kita refresh. Oke, misalkan kita sekarang mau menambahkan transaksi baru. Oke, kita klik tombol tambah transaksi. Kemudian di sini kita pilih konsumennya. Kemudian kita pilih paketnya, kemudian kita inputkan untuk berat laundryannya misalkan 6 kilo, kemudian status bayarnya kita pilih belum lunas. Oke, sekarang kita simpan. Nah, di sini selamat data transaksi berhasil disimpan. Sekarang kita cek di menu riwayat transaksi. Nah, di sini sekarang sudah ada 6 data. Sekarang sudah ada 6 data transaksi. Ini yang terakhir barusan kita input. Nah, sekarang kita akan mengganti atau mengedit data transaksi ini. Oke, sekarang kita ganti, misalkan kita salah dalam memilih konsumen.
Jadi si admin nantinya milih konsumen, bisa milih konsumennya kembali. Misalkan Muzamil, kemudian misalkan untuk berat laundryannya itu harusnya 4 kilo gitu ya. Jadi admin juga bisa merubah berat laundryannya menjadi 4 kilo. Oke, di sini untuk harga grand total itu secara otomatis akan berubah sesuai dengan harga paket, kemudian dikali dengan berat laundryannya. Oke, kalau sudah, kemudian klik pada tombol update. Kalau sekarang kita cek, di sini nama konsumennya sudah ganti menjadi Muzamil, kemudian paketnya cuci basah, kemudian tobatnya sudah ganti menjadi 4 kilo. Oke, seperti ini. Jika antriannya sudah diproses, maka si admin nantinya bisa mengganti status antriannya menjadi proses. Oke, seperti ini. Kemudian jika laundryannya sudah diambil, maka si admin harus mengganti status laundryannya menjadi selesai. Jika prosesnya sudah menjadi selesai, maka si admin ini tidak bisa lagi mengedit data transaksinya, karena untuk status laundryannya yang sudah selesai, maka tombol editnya di sini tidak ditampilkan, hanya tombol detail saja. Oke, seperti itu teman-teman untuk video pertemuan kali ini. Semoga teman-teman semuanya lancar. Apabila ada kendala, error, atau trouble yang teman-teman hadapi, silakan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Sampai berjumpa di video berikutnya.